Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, pengelola Dana Bosa Kabupaten Sumba Barat Daya yang terkhususnya pada kesempatan berbahagia ini hendak saya bagikan tutorial tentang tata cara penginputan surat setoran pajak di menu penatausahaan pada aplikasi SIPD Modul BOS. Seperti biasa, Bapak Ibu bisa login dengan username dan password yang sudah diberikan, kemudian langsung pilih menu penatausahaan di submenu SSP. Oke, saya akan mencontohkan di salah satu sekolah yang telah selesai menginputkan belanja tunainya, kemudian diklik tambah di menu SSP. Akan tampil seperti di layar, nomor akan otomatis berurutan, kemudian tanggal penyetoran dipilih. Di sekolah ini ada salah satu jenis penyetoran pajak, yakni PPh pasal 21 atas honor kegiatan mid semester yang disetorkan pada tanggal 10 Mei tahun 2022. Sesuai dengan surat setoran pajaknya, dipilih Dinas Pendidikan, dan wajib pajaknya juga sama, Dinas Pendidikan. Jika disetorkan oleh pihak sekolah, maka yang dipilih adalah pihak sekolah. Jika disetorkan oleh bendahara, maka pilihannya adalah bendahara. Jika pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain, toko dan lain sebagainya, maka pilih pihak lain. Dalam kasus ini disetorkan atas nama Dinas Pendidikan. Nama WP-nya juga sama, nama wajib pajaknya Dinas Pendidikan. Kemudian NPWP-nya ini wajib diisi sesuai yang ada di surat setoran pajaknya. Oke, NPWP Dinas Pendidikan 003 218 500 92 6000. Kemudian alamatnya sesuai yang tertera di SSP juga, Jalan Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno Kadola. Kemudian setelah input, dipilih jenis setorannya. Dalam kasus saya jenis setorannya sesuai di SSP 100, pajak penghasilan pasal 21, disetorkan pada bulan Mei. Jumlah di sini, sebelum kita menginput jumlah, terlebih dahulu harus memilih rekeningnya, karena nanti akan otomatis muncul semua penerimaan pajak yang telah diinputkan pada menu belanja tunainya. Oke, klik pilih. Kalau PPh 21, pilih utang PPh 21, demikian juga jenis pajak lainnya. Oke, setelah saya memilih rekeningnya, akan muncul seluruh tampilan pajak penghasilan pasal 21 yang telah diinputkan di menu belanja tunai. Oke, sebelum saya lanjut, khusus untuk jenis setoran, bila penyetoran pajaknya tidak ada jenis setoran atau tidak tertera seperti yang pilihan di sini, Bapak Ibu bisa langsung menginput. Katakanlah jenis setorannya adalah 920, langsung diinput saja 920. Tapi jika sudah ada pilihannya, tinggal kita pilih. Bulannya dipilih, kemudian barulah kita tidak menginputkan jumlahnya, melainkan jumlah ini akan otomatis muncul setelah kita klik isian kita di belanja tunai.
klik otomatis muncul. Jika saya unklik maka tidak akan hilang dengan sendirinya. Oke, lanjut klik. Pemotongnya dibuat bendahara BOS. Uraiannya disesuaikan dengan uraian di penyetoran pajak Bapak Ibu. Setor pajak hak atas honorarium panitia mid semester, disesuaikan juga dengan masing-masing inputan Bapak Ibu. Kemudian yang wajib juga diisi adalah kode NTPN-nya. Kode NTPN ini juga tertera di surat setoran pajak. Ini wajib untuk diisi karena merupakan persyaratan yang sering diminta oleh pemeriksa, baik itu PPK atau pemeriksa-pemeriksa lain, karena ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi langsung dia harus diinput. Dalam kasus di sekolah ini kodenya FP 66 E1 V8 TU 7A H SJ 6. Setelah selesai menginput kode NTPN-nya, barulah kita klik simpan. Barulah kita tik simpan. Oke. Penyetorannya dipilih, pada bulan Mei, tanggal 10 bulan Mei. Jika kita salah memilih, maka otomatis tidak bisa tersimpan. Karena ada dua pajak dengan nilai yang sama dalam kasus saya pada tanggal yang berbeda, di tanggal 10 Mei dan di tanggal 13 Oktober. Oke, pilih tanggal 10 Mei, kemudian klik simpan. Setelah disimpan, kita akan lihat inputannya pada menu laporan Permendagri. Klik menu laporan Permendagri di buku pembantu pajaknya. Setelah memilih sekolah, tanggalnya tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 31 Desember 2022, barulah kita klik preview di Excel. Oke. Setelah itu previewnya akan tampak sebagai penyetoran di buku pembantu pajaknya. Oke, seperti ini tampilannya. Semua penerimaan pajaknya yang telah kita input, dengan cara yang sama kita akan inputkan penyetorannya. Sampai semua penerimaan ini klop dengan surat setoran pajaknya untuk setiap jenis pajaknya. Oke, demikianlah tata cara untuk menginput surat setoran pajak di SIPD Modul BOS. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Berikutnya saya akan sedikit menyampaikan khusus bagi Bapak Ibu yang memiliki pengembalian dana dari tahun sebelumnya sebagai akibat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pemeriksa, baik itu inspektorat, dari pihak dirjen maupun dari pihak PPK, yang mempunyai dampak pengembalian
di tahun berikutnya. Oke, karena pengembalian tersebut harus dicatat sebagai penerimaan pendapatan di tahun berjalan. Oke, inputannya sama. Di menu transaksi bank, klik tambah, kemudian dipilih tanggal saat penyetoran dilakukan di rekening giro sekolah. Contoh saya, penyetoran atas temuan di tahun 2021 disetorkan pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Klik tanggalnya, bendaharanya dipilih, demikian juga kepala sekolahnya dipilih. Perhatikan di sini, jenis transaksinya penerimaan pendapatan. Kemudian programnya yang dipilih adalah sumber pendapatan lainnya, kode 5. Kemudian subprogramnya adalah pendapatan lainnya. Lanjut. Setelah kita memilih program sumber pendapatan lainnya dan subprogram pendapatan lainnya, diisi komponennya administrasi kegiatan sekolah, banknya distrik, nomor buktinya diisi. Kasus saya 005 garing set TGR tahun 2021. TGR adalah tuntutan ganti rugi. Kemudian tahapnya juga wajib pilih karena disetorkan pada tanggal 2 Desember. Pilih di tahap 3. Kemudian jumlahnya diisi. Katakanlah temuan pengembalian tersebut 10 juta. Atas namanya di sini wajib diisi sekolah yang mempunyai pengembalian belanja. Mohon maaf, pengembalian tes TGR, SD tes. Selanjutnya keterangannya diisi pengembalian dana tahun 2021. Rekeningnya dipilih pendapatan hibah dana BOS. Setelah selesai menginput seluruhnya, barulah diklik simpan. Oke, setelah kita klik simpan, kita bisa preview di menu pelaporan, laporan Permendagri di buku kas umumnya. Oke, pilih sekolah, kemudian preview. Muncul setoran TGR sebagai penerimaan pendapatan lainnya, pengembalian dana tahun 2021 sejumlah 10 juta. Jika sudah dianggarkan, itu bisa dibelanjakan pada tahun 2022. Demikianlah cara penginputan pengembalian dana atas temuan pemeriksa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.